Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Yunizar, NPM 218010321113 akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia mengenai hukum ketenagakerjaan. Hubungan kerja karyawan dan pengusaha. Hubungan kerja adalah hubungan pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Hak dan kewajiban karyawan. Yang pertama, menjadi anggota serikat tenaga kerja. Yang kedua, jaminan sosial dan keselamatan kesehatan. Yang ketiga, yaitu menerima upah yang layak. Yang keempat, membuat perjanjian kerja atau PKB. Yang kelima, hak atas perlindungan keputusan PHK tidak adil. Yang keenam, hak karyawan perempuan seperti PMS atau cuti hamil. Yang ketujuh, pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Hak dan kewajiban pengusaha. Yang pertama, pengusaha berhak atas hasil dari usaha karyawan. Yang kedua, pengusaha berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. Yang ketiga, pengusaha berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh atau karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Sistem upah. A. Upah per jam. Pasal 16 PP 36 2021. Penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu. Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. B. Upah per hari. Pasal 17 PP 36 2021. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21. C. Upah per bulan. Pasal 18 dan 19 PP 36 2021. Ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Penetapan besarnya upah dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Ketentuan PHK. Dalam Undang-Undang Ayat 13 tahun 2020 Pasal 163, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang kedua, PHK juga dapat dilakukan jika perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya. Yang ketiga, lebih lanjut, PHK dapat dilakukan karena perusahaan tutup diakibatkan mengalami kerugian yang telah dibuktikan dengan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang sudah diauditakuntan publik atau keadaan memaksa. Terima kasih, saya ucapkan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.